warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Kita lanjutkan Al-Faslu As-Sadis dan sekaligus Al-Faslu As-Sabi. As-Sadis ini bisa tinggal lewat saja, baca saja. Betul. Al-Faslu As-Sadis. Pasal ke-6. Al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Fi'il ditinjau dari tasrifnya. Fi'il ditinjau tasrifnya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il jamid, al-jamidu, dan fi'il al-mutasyarifu. Fi'il jamid, al-fi'lul jamidu, ialah fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il jamid terbagi menjadi dua, yaitu senantiasa fi'il madhi, misal laisa, madama, qaruba, asa, haro, nikma, isa, qala, ada, hab, ta'allam. Fi'il mutasarrif. Al-fi'lul mutasarrifu ialah fi'il yang bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il mutasarrif terbagi menjadi dua, yaitu mutasarrif tamun sempurna atau bisa madhi, bisa mudhari, dan amr. Misal kataba yaktubu, uktub. Yang kedua mutasarrif naqis, naqisu, hanya madhi dan mudhari saja, hanya bisa fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Mazala menjadi mayazalu, manfakka menjadi mayanfakka, yanfakku. Fil madhi setelahnya itu fil mudhari, yanfakku. Manfakka menjadi mayanfakku. Awsadka menjadi yusiku. Mafatiha menjadi mayaftau. Kada menjadi yakadu. Tofiko Pendek. Tofiko menjadi yakfaku. Oke, masuk. Barakallahu fikum. Ayuhi wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-faslu sadis, al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Fi'il ditinjau dari tasrifnya atau perubahannya. Terbagi menjadi dua, fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Fi'il jamid dia cuma punya fi'il mudhari, fi'il madhi saja, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amrnya. Jadi tidak bisa berubah kepada kata yang lain. Laisa, madama, karuba, asa, hara, ni'ma, bi'sa, khala, ada, hab, ta'allam. Kemudian yang kedua, senantiasa fil amr, hab sama ta'allam. Ya, hab sama ta'allam, ya fil amr itu ya bawahnya ya.
Laisa madama karuba asahara ni'ma bi'sa khala ada. Kemudian senantiasa fil amr hab sama ta'allam. Baik, untuk yang ini ayo liwar rahimani Allah wa yakum jami'an bil jamid. Nanti insyaallah ya. Tadi anak katakan ini sebenarnya mudah, nanti bisa dilewatin, tinggal baca seperti itu. Karena nanti ini akan kita ketemukan lagi ketika kita nanti pas belajar isim kana dan saudara-saudaranya. Ya, laisa sama madama karuba asa hara ni'ma bi'sa qala ada, walaupun dia fiil biasanya kalau setelah fiil biasanya apa? Setelah fiil biasanya apa? Kalau ada kata kerja maka harus ada fa'il, pelaku. Tapi untuk yang ini setelah fiil laisa misalnya, dia bukan fa'il setelahnya, tapi nanti isimnya, isim laisa. Laisa itu saudara kana. Kana itu masuk kepada mubtada dan khabar. Kemudian setelah ada kana yang awalnya tadi mubtada menjadi isim kana. Kalau laisa isim laisa. Kayaknya pandangan antum penuh dengan kebimbangan. Antum bisa buka di halaman 66. Kita buka itu. Yang bawahnya saudara-saudara kana. Sudah? Nanti ini insyaallah kita sudah masuk pembahasan kalimat ini, sudah masuk kaidah nahwunya. Sudah mantap ini dah. Jadi maksud ana sebenarnya ini nanti akan ketemu lagi. Jadi sekarang ini sekedar baca saja sudah lewat, karena nanti ketemu lagi gitu ya. Yang penting sekarang poinnya antum tahu dia itu apa gitu saja. Ya, poin yang kita petik dari apa yang mau kita belajar sekarang, dia itu nanti di sini fungsinya. Ya, dia itu tidak punya biarpun fiil, tidak punya fiil mudhari, tidak punya fiil amar gitu saja. Dia harusnya namanya fiil kan sempurna ya. Kata yaktubu katban katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Masih ingat ya tasrifannya ya? Seharusnya fiil mah seperti itu. Nah, untuk jamid ini enggak bisa dia, enggak ada. Cuma laisa saja, fiil madi saja. Itu maksudnya jamid. Adapun fungsinya, nah di sini. Antum lihat yang nomor 2 itu. Yang nomor 2 yang di halaman 66 itu. Laisa zalimu mahbuban. Tidak ada orang yang zalim dicintai. Tidak ada orang zalim dicintai. Az-zalimu di situ nanti kita tidak i'rab sebagai fa'il, bukan sebagai fa'ilnya laisa, tapi namanya isim laisa. Dan fungsinya laisa meropakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Ya. Udah ini anggap saja hashtag itu lewat gitu ya. Nanti insyaallah mungkin antum apa yang ana omongin ana yakin antum belum paham, belum nyambung lah. Nyambung enggak? Belum ya, enggak apa-apa. Antum ibaratkan apa ya? Ada berita seperti itu. Anggap berita aja dulu ini. Oh, ada berita, ada pengumuman itu. Nanti baru pas masuk babnya, oh ini yang kemarin diumumin. Itu ya. Jadi laisa madama karuba asa hara ni'ma bisa khala'at ada. Ya,
Itu semua seperti itu nanti. Ya, kecuali khalasa ma'ada juga nanti kita bahas, tapi ketika dia membahas mustasna, pengecualian. Kemudian yang kedua, fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif itu terbagi menjadi dua, mutasarrif tam dan mutasarrif nakis. Namanya mutasarrif itu berarti bisa ditasrif. Kalau mutasarrif tam berarti komplit. Dari fi'il madi, fi'il mudhari' ada, dan fi'il amrnya juga ada. Seperti kata-kata bah, yang kita tasrif bareng-bareng dulu ya. Ya, kata bah, dia wazannya fa'ala yaf'ulu. Siap ya? Baik, wahid senani telas. Kataba yaktubu katban, katibun maktubun, uktub la taktub, maktabun maktabun miktabun. Nah, ini namanya apa? Mutasarrif tam. Fiil yang bisa ditasrif secara sempurna. Dan kalau tasrif fiil ini nanti setelah kataba atau setelah yaktubu atau setelah uktub atau setelah kataba dan yaktubu, maka fa'il pelakunya. Kalau ada isim rofa, isim yang jatuh setelah kata kerja ini, maka di'rab sebagai pelakunya, fa'il. Untuk yang kedua, mutasarrif nakis. Fi'il mutasarrif nakis, yang dimaksud dengan nakis, dia cuma punya fi'il madi dan fi'il mudhari saja, nggak ada fi'il amrnya, nggak bisa ditasrif sampai banyak, nggak ada masdarnya, nggak ada isim fa'ilnya, nggak ada fi'il amrnya, nggak ada. Dia cuma fi'il madi sama fi'il mudhari saja. Dan ini juga semua ini mazala, manfaka, ausaka, mafatiha, kada, tofiko, itu sama yang tadi di halaman 66 tadi. Saudaranya kana. Saudaranya kana, antum lihat itu. Itu yang nomor 4. Nomor 4, nomor 5, itu kan? Mazala, mabariha, manfaka, mafatiha, madama. 67 ya, 67. Nah, itu ya. Saya ini yakin antum masih bingung, tapi nggak apa-apa. Yang penting antum sekarang ini poinnya sekarang, poin untuk bab ini. Oh, ternyata di sana ada fiil yang cuma fiil madinya saja. Namanya jamid. Ada fiil yang cuma punya fiil madi dan fiil mudhari, maka namanya mutasarrif nakis. Ada fiil yang komplit tasrifannya, ada semua, maka namanya mutasarrif tam. Poinnya itu saja. Dapat ya? Bisa ya? Itu jangan buat pusing, jangan aduh baca ini. Udah. 3 ini aja poinnya. Coba Abu Umar ulang ya, Abu Umar. Di sana itu ada fiil yang bisa tasrif, namanya tasrif. Ya? Nah. Sedangkan fiil yang cuma bisa di fiil madi sama fiil mudhari. Iya. Nakis. Terus satu lagi yang dia cuma fi'il madi saja, tidak bisa ditasrif ke lain. Jamid atau cuma fi'il amr saja ya tadi. Hab sama ta'alam cuma fi'il amr saja, maka juga termasuk dalam jamid, fi'il jamid. Ya, kalau nanti ketemu hab misalnya, hab itu anggaplah artinya hab. Ini kalau pas belajar fikih, kata hab ini sering digunain. Apalagi ketika belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab.
Ada khilaf-khilaf di kalangan para ulama, nanti biasanya hab anggap sajalah pendapat antum benar. Dikasih dalil lagi. Udah diangkat, kalau hab itu misalnya angkat dulu. Nanti kasih dalil, jatuh lagi, dibanting itu istilahnya. Anggap sajalah pendapat antum benar ya. Terus gimana dengan ini? Jatuh lagi. Nah, gitulah. Hab itu anggaplah. Kalau tanya hab itu isim atau fiil, maka jawabannya fiil. Fiil apa? Fiil jamid. Kalau ditanya fiil madinya apa? Ya nggak ada. Fiil mudhari'nya ya nggak ada. Tapi fiil, iya dia fiil jamid, cuma fiil amr saja. Paham ya? Bisa ya? Ya gitu aja. Ini pengetahuan saja, model-model pengetahuan gitu saja, tambahan. Seperti ta'alam. Ta'alam juga fiil amr saja. Ya. Sebenarnya laisa juga. Coba laisa. Laisa yalyasu, ya enggak ada. Laisa saja dia. Atau Ilyas. Ilyas itu nama, bukan fiil amr dari laisa. Enggak ada, cuma laisa saja toh. Ya. Mudah lanjut. Ayo lanjut. Asabi. Nah, yang penting ini poinnya. Yang ketujuh ini yang paling penting, bahkan bisa dikatakan ini intinya dari intinya inti. Intinya inti untuk jumlah fi'liyah. Kita kan sudah paham dari kemarin di awal-awal ya. Jumlah itu ada terbagi menjadi berapa? Dua. Satu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Dawal isim. Biasanya nanti susunan namanya, kalimatnya mubtada dan khobar. Kedua, jumlah fi'liyah. Apa itu? Diawali dengan fi'il, setelahnya fa'il. Intinya di sini. Poin yang ketujuh ini. Nah, jadi harus benar-benar ini. Baca. Al-faslu as-sabi'. Pasal ketujuh. Al-fi'lu min nadhari ila ta'ili. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Fi'il ditinjau perubahannya terbagi menjadi dua, yaitu al-fi'lul mabniyu dan al-fi'lul mu'rabu. Fi'il mabni, al-fi'lul mabniyu ialah fi'il yang bentuknya tetap meskipun kemasukan amil. Fi'il mabni, al-fi'lul mabniyu ada tiga, yaitu satu, semua fi'il madhi, kedua, semua fi'il amr, yang ketiga fi'il mudhari' yang tersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Misal, yaktabna. Kok yaktabna? Kataba ya. Nah, itulah pentingnya tasrifan kemarin. Kataba itu masuk bab apa? Fa'alayaf ulu. Berarti kataba ya Abu Umar. Ini nun niswa ya, yaktubna. Ya, yaktubna. Layak. Dia bukan tajwid ini ya. Lan gitu ya. Bacanya bukan layaktubna. Nun sukun ketemu ya, jadi itu gong. Bukan, ini enggak ada tajwid ini di sini. Antum baca saja lan yaktubna. Lan yaktubna atau mabni sukun. Mabni fathah yaktabanna. Lam yaktabanna. Tanda-tanda fi'il mabni, alamata. Ya cukup. Terus sampai situ. Tip. Jadi ini ya al-faslu sabi, dan ini pasal terakhir dari pembahasan fi'il.
Setelah ini kita masuk kaidah nahwu dan nanti kita sisip tasrifan. Berarti ini udah terakhir dari apa bisa dibilang pemanasannya. Ntar lagi mau start lari kencangnya. Ujiannya. Mau kasih ujian? Google Form aja nanti kasih gitu. Jawab. Ya pilihan nggak ada. Ya. Di awal-awal sudah ya, waktu awal-awal kali kita pertama kali belajar, kesetatnya kemarin. Ya, ini kelas balik dulu sedikit. Cukup lah insyaallah. Ya, kita belajar bahwasanya bahasa Arab itu cuma intinya mau belajar tentang kata. Kata itu terbagi menjadi astagfirullah. Istighfar. Ya, masyaallah. Fi'il, isim, fi'il, huruf. Kemudian gabungan semua ini maka dia membentuk jumlah. Nah, jumlah terbagi menjadi dua. Jumlatun ismiyatun sama fi'liyatun. Jumlah ismiyah itu ini dia masuk ke sini. Agar kita mumtaz di sini nanti, maka harus kita kuasai yang isim ini. Isim itu ada 8 dan sudah kita lewatin. Mudah-mudahan masih ingat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian jumlah fi'liyah, biar mumtaz di sini, maka kita belajar ini. Dan dia ada 7. Nah, sekarang yang terakhirnya. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebenarnya ini memang apa namanya bisa bilang apa ya, senjatanya sebelum masuk perang di sini. Jurus-jurusnya ini tinggal dipraktekkan nanti di sini. Ini sama anak udah kasih jurus nendang, pukul. Tapi kalau jurus itu nanti nggak dipraktekkan di sini, nggak ngerti. Atau misalnya, anak udah selesai nih isim dan fi'il, belas nggak belajar lagi. Nggak bisa, nggak dipakai itu jurusnya karena di sini nanti prakteknya. Ya itu cuma aja permisalan jurus maksudnya. Ini nggak lari nggak bisa. Kalau itu mau ajak lari ya, ayo di sini bisa ini. Ya. Kalau antum habis ini nanti kabur ya percuma, apa yang antum dapat juga nggak bermanfaat. Di sini nanti barunya manfaatnya, pemakaian apa yang sudah kita pelajari di sini. Jumlah fi'liyah tadi adalah kalimat yang diawali fi'il. Nah, pas ngirabnya nanti masuk di sini nih. Poin ini yang penting. 1 2 3 4 5 6 itu yang kemarin yang agak penting juga masuk dalam jumlah fi'liyah itu yang ke-3, ke-4 dan ke-5. Ditambah yang ke-7 ini. Sisanya pengetahuan-pengetahuan tambahan saja. Kita langsung sini ya. Kemudian fi'il yang ditinjau dari takhirnya dia ada 2. Murab atau mabni dulu ya. Mabni dan murab. Hampir sama dengan ketika kita bahas al-ismu bin nadri ila taghirihi. Isim ditinjau dari takhirnya juga terbagi menjadi 2, mabni dan mu'rab. Mabni ada isim mabni ada berapa? Ada 3, kurang kayaknya Ustaz. Ada berapa? Domir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim syarat, kemudian munada, kemudian ba'ul dharab, yang terakhir adadul murakkab. Lupa ya, jangan lupain. Nanti nggak bisa di sini nanti. Untuk yang ini fiil juga terbagi 2, mabni dan murab. Yang mabni
semua. Kalau fiil kan ini ya, balik lagi dulu sini. Fiil itu terbagi menjadi 3 ya. Fiil apa? Madi, mudhari, dan fiil amr. 3 ini ya. Yang mabni semua fiil madi dan semua fiil amr dia mabni. Semua fiil madi dan semua fiil amr maka dia mabni. Mabni itu artinya apa? Harokannya tetap, enggak berubah. Contoh kataba. Fiil madinya kan kataba ya. Kataba itu nanti ngiroknya kataba. Dimanapun dia maka tetap kataba. Maka ngiroknya nanti kataba fi'il madi mabni, gitu ya. Kataba fi'il madi mabni alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Itu ngiroknya nanti. Itu yang nanti di bawah itu. Kemudian fi'il amr, semua fi'il amr. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, semuanya mabni. Fi'il amr cuma 6. Kalau fi'il madi ada berapa? Ada berapa? 14. Oh, anu bingung semua kayaknya ditanyain. Dari mana itu 14? Itu ya lupa. Dari mana Pak? Yang 14 itu? Tasrifan. Tasrifannya gimana? Yang kemarin loh, wa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Itu semua fi'il madi dan mabni. Bisa dilihat itu yang di bawahnya. Yang di bawah. Yang di kotak yang tadi enggak jadi dibaca Abu Umar. Nih. Yang ini, yang kotak ini. Itu semua fi'il madi tasrifannya. Kan ini fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kataba kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Atau lihat di halaman 152. 152. 152. Yang 51 jangan dilepas. Tetap dipegang. Ini tasrif lugawinya dari fi'il madi. Tolong lihat situ. Fa'ala fa'ala fa'alu. Bareng-bareng ya. Wahid, Sinani selesai. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Baik, itu ada 14 dan semua itu mabni. Hanya saja mabninya untuk buka yang halaman 51. Ada 3 bentuk mabninya. Mabni alal fathi, mabni ala dhamma, mabni ala sukun. Apa saja yang mabni alal fathah? Antum lihat tadi 152-nya, antum tandain di halaman 152. Nomor 1, 2, 4, 5. Nomor 1, 2, 4, 5. Itu mabni alal fathi. Kan urutannya nomor ini, yang ini, yang ini.
Yang kotak halaman 152 itu yang fa'ala fa'alu. Urutkan aja, kasih nomor sampingnya 1 2 3 4 5 sampai ke bawah 14. Ya. Nomor 1 2 4 5 itu mabni alal fathi. Kasih nomor di sampingnya itu, di samping huwa. Samping huwa kasih nomor 1 2 3 sampai ke bawah itu 14 itu. Kalau ada yang lebih maka salah, ada yang kurang salah juga. Harus 14. Nah, antum kasih nomor. Nah ya. Terus nomor 1 2 4 5, nomor 1 2 4 5 itu mabni alal fathi. Tanda mabninya fathah. Di sampingnya sini atau di atasnya nggak apa-apa, kasih tulis ini. Sini atau di atasnya 1 2 4 5 tanda mabninya fathah. Tulis ini. Atau di buku tulis nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian nomor 3 yang fa'alu itu, nomor 3 itu tanda mabninya dhammah. Khusus nomor 3 saja. Khusus nomor 3 tanda mabninya dhammah. Nah ya. Kemudian nomor 6 sampai habis. Nomor 6 sampai habis, sampai 14 tanda mabninya sukun. Ya, sama. Tanda mabninya sukun. Hah? Apa? Fa'altu sukun. Sukun itu. Sukun pokoknya. Dah. Nomor 6 sampai 16 sampai terakhir tanda mabninya sukun. Hah? Nomor 4 fathah tadi. 1 2 4 5 itu fathah. Yang 3 doma. Nomor 6 sampai 14 sukun. Nah, keterangannya, untuk keterangannya, cara menjabarkannya kayak seperti ini ya. Kata apa ini? Atau fa'ala sajalah, karena di buku kita kan fa'ala. Ya, pelan-pelan saja. Fa'ala ini jabarkannya, nasrib nyiroknya. Nanti kalau kita udah masuk kelas baca kitab, fa'ala fi'lul madi. Ini sebagai pengikraran bahwasanya dia fi'il madi kan? Benar tidak? Nah, sudah dapat. Mabni alal fathi. Dia mabni di atas fathah. Nomor 1 tadi kan? Mabni alal fathi. Alasannya sekarang, kenapa kok mabni alal fathi? Kalau mau ditanya, antum baca fa'ala fi'il madi mabni alal fathi. Kenapa? Kan harus ada alasannya. Alasannya li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dapat dari mana? Dapat dari ini. Tuh lihat yang kotak ini. Nih. Yang halaman 51 tadi. Yang paling atas, idza lam yattasil bihi syai'un. Artinya itu cara bacanya ya pelan-pelan, antum harokati enggak apa-apa. Yang pertama ini diharakatin. Idza lam yattasil bihi syai'un. Idza lam yattasil bihi syai'un. Artinya apabila tidak bersambung dengan sesuatu apapun.
apabila tidak bersambung dengannya sesuatu apapun, maka dia adalah mabni alal fathi. Ana ulangi. Ini dipakai terus nanti nih. Pas kita sudah masuk jumlah fi'liyah. Pelan-pelan ya. Fa'ala fi'lul madi mabni alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Idanya dihapus, idanya enggak usah dibaca. Lam yattasil bihi syai'un. Sudah mumtaz itu. Antum bawa kemana-mana sudah benar. Kalau antum fa'ala fil madi, kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Selesai. Enggak bisa lagi tanya. Itu udah hujahnya yang paling kuat. Ini penting nih. Kemudian kalau umpama dia keduanya itu fa'ala, kataba fa'ala itu dhamirnya apa? Huma. Kalau ini kan huwa, maka huma fa'ala. Jabatannya sama. Fa'ala fi'il madi mabni alal fathi, cuma alasan yang beda. Li'annahu, kalau tadi lam yattasil, sekarang yattasil. Li'annahu yattasil bihi, ini aliful musanna. Nah ulangi ya, pelan-pelan. Fa'ala fi'il madi, tandanya apa? Mabni alal fathi. Kenapa? Karena yattasil bihi alifun musanna. Kalau terjemahin fa'ala ini fi'il madi dan tanda mabninya fathah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan alif yang menandakan dia musanna. Kan huma domirnya. Huma kan dua ya. Musanna kan dua pelakunya. Dapat ya saya? Kemudian fa'alat nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 4 langsung sama nomor 5. Nomor 4 itu apa? Domirnya apa? Hiya. Nomor 5 huma sama. Patokannya antum di sini di lamnya itu loh. Kan dia 3 fa'ala kan di lamnya. Sisanya itu enggak masalah. Lamnya itu harokatnya apa? Maka dia mabninya itu. Ayo kita ulangi. Jabarkannya, ngirop. Fa'alat fi'lul madi mabni alal fathi li'annahu, lihat di kotak antum. Yattasil bihi ta'ut ta'nis, karena dia bersambung dengan ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan muannas. Iya ini kan muannas. Ta'ut ta'nis. Huma di sini. Fa'alata. Ayo kita lihat. Fi'il madi mabni alal fathi li'annahu yattasil bihi ta'ut ta'nis. Ya. Kalau di situ kan ittasolat itu fi'il madinya. Kalau kita ngirobnya nanti pakai yattasil enggak apa-apa. Yattasil itu fi'il mudhari'nya dari ittasolat. Ya. Ittasolat sini gantikan ke menjadi yattasil. Tattasil ya, tattasil. Tong pakai ittasolat enggak apa-apa juga. Li'annahu ittasolat bihi ta'ut ta'nis enggak apa-apa, boleh. Ngirobnya seperti itu. Dapat ya? Praktekkan saja langsung. Misalnya ada kalimat sebelum kita tutup. Sikit-sikit. Kataba Muhammadun ad-darsa.
Yang ngirapnya ini. Lam yattasil bihi syai'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhamma. Kalau ini bukan mabni, fa'ilun marfu'un bi dhamma. Kita belum belajar, enggak apa-apa. Jadi nanti ini fa'ilun, pelaku marfu' dan tanda rofa'nya dengan dhamma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Muhammadun fa'ilun marfu'un li'annahu ismun wa alamatu raf'i dhamma li'annahu ismun mufrad. Nanti antum bisa seperti itu. Benar. Dari mana kita tahu dia itu isim mufrad? Ya, kemarin sudah kita belajar al ismu bin nadhari ila al ismu bin nadhari ila adadihi. Al ismu bin nadhari ila adadihi terbagi menjadi 3, isim mufrad, musanna dan jamak. Masuk di sini nanti nyiroknya itu dipakai dia. Wah, yang penting itu jangan dilupain itu isim-isim itu. Ad-darsa juga. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Dari mana kita tahu isim mufrad? Binadhari ila adadihi. Isim mufrad nanti tandanya fathah kalau nasab, kalau rafa dhamma. Itu nanti belajar insyaallah. Jangan dilupain pokoknya yang itu, yang 8 isim ini. Minimalnya kemarin anak katakan berapa? 5. Pasal 1 sampai 5 itu minimalnya antum harus kuatin. 6, 7, 8 nanti bisa. Tapi kalau antum juga bisa kuasai dengan bagus, mumtaz. Untuk menghemat memori kita, 5 itu udah cukup. Antum fiil yang 7, 3, 4, 5 sama yang ke-7 ini. Jadi 4 saja. Nah, hematlah sudah. Kasih paket hemat ini sudah. Ini kayaknya nggak bisa kita teruskan kan udah bisa. Kita lanjutkan ke depan. Ini penting ini. Kayaknya ini panjang masalah ini, nggak apa-apa karena ini udah masuk mau di irop-iropan. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Ta'alam. Kan dikatakan jamid memang bisa meraja. Kalau dia ta'alam itu apa ya? Dia bukan yang diambil dari ta'allama ya ta'allamu, bukan diambil dari situ. Beda. Ya, ta'allam nanti maknanya hilang. Dia termasuk asmaul af'al nanti. Ada nanti insyaallah. Dia fil amr aja. Ya. Kitanya insyaallah nanti kayaknya ada. Ya. Atau udah pernah dipelajarin kayaknya. Ya, cuma kata itu aja tadi. Yang Hab sama ta'alam fil amr saja. yang madi itu juga. Ya, laisa, karuba. Itu saja, nggak ada sisanya. Kalau itu antum nggak usah ambil pusing lah. Itu nanti biarkan aja lewat, nggak apa-apa. Nanti ada lagi ketemu. Yang penting ininya ini. Ini antum ini. Di sini harus. Ya. Jadi itu untuk menghemat memori kita nggak apa-apa. Nantikan saja. Nanti anak dongkrak lagi itu. Pas kita belajar isim kana nanti. Ya. Yang penting di sini karena nanti nggak ketemu lagi. Ketemunya sudah praktek langsung. Di sinilah kuncinya. Ya. Hilanglah kita baru cuma ini. Baru 4 kotak ini. Yang mabni alal fathi. Belum mabni ala dhammah dan mabni ala sukun. Nanti mohon dibaca-baca ya, dibaca-baca dulu untuk antum pengetahuan antum. Nanti kalau pas masuk kelas ini nanti tinggal jelaskan, ada yang bingung tinggal tanya. Cukup ya. Naktabi bihadzal qadar, muadzinnya sudah nunggu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.